Oke, masih dengan Profesor Kardus. Tak berjasa, tapi jenius. Ya, energi. Dalam fisika, energi bisa dietimologikan sebagai sebuah bentuk sifat kuantitatif yang dapat diukur dan ditransfer ke sistem fisik untuk menjalankan perilaku dan kinerja. Banyak bentuk umum dari energi, seperti energi kinetik, energi potensial, energi elastis, energi kimia, energi internal, elektromagnetik, dan sistem termodinamika. Bahkan semua organisme hidup dan materi bermassa memiliki energi. Tapi yang pasti energi dalam sebuah sistem akan tetap terisolasi secara konstan, kecuali mereka diubah atau dipindah ke bentuk energi lainnya. Karena energi tak dapat diciptakan atau dihancurkan. Hal ini yang kita kenal dengan hukum kekekalan energi. Ya, dalam relativitas khusus dan mekanika kuantum, bahkan energi merupakan penyusun massa mayoritas dalam suatu materi, seperti prinsip kesetaraan energi, bahwa massa sama dengan energi, sesuai persamaan E sama dengan mc², di mana dalam konten sebelumnya Profesor Kardus pernah mengulas tentang kesetaraan massa dan energi tersebut. Selain c² atau kecepatan cahaya, yang merupakan energi istirahat, diketahui seluruh material bermassa di alam semesta tersusun dari energi. Semakin banyak massa, semakin banyak energi. Sekecil apapun partikel bermassa di dunia kuantum pasti memiliki energi. Hal ini bisa kita buktikan pada susunan partikel kuantum. Contoh, partikel dasar proton. Proton adalah partikel bermuatan positif penyusun atom. Selain proton, atom juga tersusun dari neutron yang bermuatan netral dan elektron yang bermuatan negatif. Di setiap benda di alam semesta pasti tersusun dari proton, neutron, dan elektron. Diketahui, setiap subpartikel seperti neutron dan proton pasti memiliki partikel yang lebih fundamental di dalamnya, yang biasa disebut dengan quark, di mana partikel quark terikat dengan gaya yang disebut dengan gluon. Gluon memiliki massa diam 0. Diketahui, massa satu buah proton sekitar 100 kali lebih besar daripada 3 buah quark penyusunnya. Jika kita ambil quark dan kita timbang dengan satu buah proton, pasti beban proton jauh lebih besar. Di sini kita bisa lihat bahwa selain quark ada massa besar lain yang menyusun berat proton. Penyusun tersebut dikenal dengan medan gluon yang menghasilkan vakum gluon. Keadaan vakum dalam medan gluon inilah yang merupakan penyusun utama massa proton. Sekitar 99% massa proton terdiri dari medan gluon yang kaya dengan energi, dan hanya 1%-nya adalah materi quark. Di sini kita bisa lihat bahwa sebenarnya sebagian besar massa proton merupakan energi yang tersimpan. Tak hanya proton, hampir seluruh massa mayoritas di semua partikel dan materi adalah energi. Ya, hal inilah dasar mengapa massa disetarakan dengan energi. Tapi yang akan Profesor Kardus sedikit ulas kali ini adalah tentang energi density, fakta, dan bagaimana perilakunya dalam menyusun sebuah sistem di alam semesta. Ya, energi density atau kerapatan energi adalah jumlah energi yang tersimpan dalam sebuah sistem atau wilayah ruang persatuan volume. Kerapatan energi banyak digunakan dalam penentuan pengukuran jumlah energi dalam sebuah sistem fisik. Contoh sistem baterai. Pada sebuah baterai, kerapatan energi merupakan kemampuan baterai menyimpan seberapa besar energi persatuan daya atau volume pada baterai tersebut. Diketahui ada berbagai jenis energi yang tersimpan dalam materi fisik di alam semesta, dan umumnya untuk menggunakan dan melepaskan keadaan energi yang tersimpan dalam sebuah sistem memerlukan pereaksian mekanis, baik secara alami atau artifisial, yakni buatan. Diketahui ada 4 pereaksian yang umum untuk melepaskan atau membangkitkan energi dalam sebuah sistem. Yang pertama adalah reaksi nuklir. Reaksi nuklir adalah pereaksian inti atom sebuah unsur, utamanya radioaktif. Pereaksian nuklir dapat menghasilkan pelepasan energi nuklir. Dalam konten sebelumnya, Profesor Kardus pernah mengulas bentuk pereaksian fisi dan fusi nuklir. Pereaksian nuklir bisa diciptakan dari proses artifisial atau buatan, seperti reaksi fisi pada pembangkit energi nuklir atau reaksi fusi matahari buatan. Juga dapat terbentuk secara alami, seperti pada proses fusi bintang. Kemudian, reaksi kimia. Umumnya, reaksi kimia digunakan oleh organisme hidup untuk menghasilkan energi, seperti halnya proses metabolisme
atau reaksi kimia buatan seperti proses pembakaran bahan bakar seperti halnya bensin, solar, dan lain-lain. Kemudian reaksi elektrokimia merupakan pereaksian bahan kimia untuk menghasilkan listrik seperti cara kerja baterai dan lain-lain. Dan yang keempat adalah pereaksian listrik yang umumnya menggunakan kinerja atau energi potensial untuk membangkitkan listrik seperti kincir angin, tenaga hidro, dan lain-lain. Diketahui umumnya energi density atau kepadatan energi setiap material atau unsur berbeda-beda. Dan berikut adalah spesifikasi nilai kepadatan energi yang dimiliki oleh beberapa unsur kimia atau bahan bakar yang mampu menghasilkan nilai kalor, pembakaran, atau energi nuklir. Yang pertama adalah unsur hidrogen. Hidrogen diketahui memiliki kepadatan energi sekitar 10.044 megajoule per liter. Kemudian propana atau LPG dengan energi density sekitar 25,3 megajoule per liter. Bensin dengan 34,2 megajoule per liter. Solar memiliki energi density sekitar 38,6 megajoule per liter. Minyak tanah dengan energi density 35 megajoule per liter. Batu bara dengan energi density 43 megajoule per kilogram. Dan faktanya, unsur atau bahan bakar di atas hanya memiliki energi density yang jauh lebih rendah daripada bahan-bahan dalam reaksi nuklir di bawah ini. Yang terbesar adalah antimateri dengan nilai kepadatan energi hingga 89.575.517.874 megajoule per kilogram. Dan materi deuterium pada proses fusi bintang dengan 571.182.758 megajoule per kilogram. Kemudian DT, deuterium tritium pada reaksi fusi dengan 337.387.388 megajoule per kilogram. Plutonium 239 fisil untuk bom hidrogen dengan energi density sekitar 83.610.000 megajoule per kilogram. Uranium 235 dengan 68.780.000 megajoule per kilogram. Dan kemudian thorium dengan kepadatan energi hingga 59.780.000 megajoule per kilogram. Ya, dan berikut adalah informasi singkat dari Profesor Kardus tentang perilaku energi dan besaran energi density yang dimiliki oleh beberapa unsur atau material. Profesor Kardus dari situs Reaktor Pembibitan Plutonium Hanford mengabarkan